Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja lapangan saya di SMK Negeri 2 Klaten. Oke, perkenalkan, nama saya Dewa Ananta Putra, absen 10, kelas 13 C-JAB. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang PKL, praktek kerja lapangan atau biasa disebut PKL, adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang berguna dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi atau kemampuan siswa sesuai bidangnya, dan juga menambahkan bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dan persaingan keterampilan maupun pola pikir seperti sekarang ini. Oke, berikut ini ada dasar-dasar hukum praktek kerja lapangan. Ada 4 macam, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 323 Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang penyelenggaraan pendidikan sistem ganda pada sekolah menengah kejuruan. Nomor 3, PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah. 4. Kemendikbud Nomor 85 1993 tentang kurikulum sekolah menengah kejuruan. Oke, tujuan praktek kerja lapangan. 1. Agar siswa-siswi dapat mengaplikasikan ilmu teori yang sudah diperoleh di sekolah. 2. Membentuk pola pikir yang membangun. 3. Melatih cara berkomunikasi secara profesional di suatu industri tersebut. 4. Meningkatkan etos kerja siswa-siswi tersebut. 5. Meningkatkan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki khususnya di industri yang akan dituju. 6. Membangun hubungan timbal balik antara SMK Negeri 2 Klaten dengan industri tersebut. Oke, masuk ke manfaat praktek kerja lapangan. Sini ada 4 poin. 1. Menciptakan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, serta semangat untuk bekerja sehingga lebih profesional ketika terjun ke industri yang dituju. 2. Memperkuat hubungan sekolah tempat siswa-siswi tersebut belajar dengan industri tempat mereka melaksanakan prakerin. 3. Mendapat pengakuan dan pengalaman bekerja yang merupakan bagian dari dunia pendidikan itu sendiri. 4. Menciptakan SDM yang tangguh menghadapi perkembangan zaman sekarang ini. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Berikut ini tugasnya. Melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan minimal 6 bulan sebagai persyaratan kelulusan sekolah. Menjaga nama baik sekolah agar hubungan dengan industri terkait tetap berjalan dengan baik. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat praktek kerja lapangan. Menjaga dan memelihara semua fasilitas yang ada di lingkungan praktek kerja lapangan dengan baik dan hati-hati. Mematuhi instruksi atau petunjuk yang diberikan oleh pembimbing kedua belah pihak. Menjaga kebersihan dan tidak mengotori ruang kerja di lingkungan praktek kerja lapangan. Selanjutnya, keadaan umum perusahaan. Secara singkat perusahaan SMK Negeri 2 Klaten. SDM Klaten yang berstatus swasta yang dipelopori Hadi Sanyoto, Y. Rugido, dan Parjimin dirintis pendiriannya pada tanggal 1 Agustus 1961. SMK Negeri 2 Klaten atau SDM Senden adalah sebuah lembaga pendidikan teknik yang dahulu bernama SDM Negeri Klaten. SMK Negeri 2 Klaten merupakan sekolah menengah kejuruan SMK yang mempunyai program diklat 4 tahun, yaitu di mana sekolah mengikuti ujian nasional, siswa atau siswi masih harus menjalani praktek kerja industri atau prakerin selama minimal 6 bulan, dan setelah itu akan mengikuti wisuda. SMK Negeri 2 Klaten memiliki 8 program keahlian, yaitu Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi, Teknik Manajemen Perawatan Otomotif, Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur, Teknik Tenaga Listrik, Teknik Pengeceran Logam, Desain Permodelan dan Informasi Bangunan,
teknik elektronika, daya dan komunikasi, konstruksi gedung, sanitasi dan perawatan. SMK Negeri 2 Klaten memiliki komitmen untuk menghasilkan lulus yang siap kerja, berjiwa wirausaha, cerdas, kompetitif, dan memiliki jati diri bangsa, serta mampu mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di pasaran global. Parameter keberhasilan SMK Negeri 2 Klaten diukur berdasarkan seberapa banyak lulusan yang dapat bekerja di luar negeri dan dunia usaha di dunia industri bertaraf internasional maupun berwirausaha mandiri atau entrepreneur. Oke, selanjutnya berikut visi menjadi SMK bertaraf internasional yang unggul, cerdas, bermartabat, dan cinta lingkungan. Selanjutnya berikut misi-misinya, ada 6 poin sebagai berikut. Oke, bisa kalian baca sendiri. Berikut jam kerja Senin sampai Jumat, 5 hari kerja. Masuk jam 8, istirahat jam 12 sampai jam 1 siang, selesai jam 4. Kegiatan peserta selama PKL. Kegiatan sekolah: 1. Instalasi software di laptop atau PC. 2. Menyiapkan lab komputer untuk persiapan ujian. 3. Menjadi proktor ujian. 4. Pengecekan laptop, PC, dan pen tablet. 5. Pembuatan video profil BCA Cash Management Academy. 6. Membuat rangkuman materi yang diajarkan dari pihak BCA Cash Management Academy. 7. Membuat karya inovatif. Kegiatan persiapan vokasi BCA CMA. 1. Mengeban, brut, dan packing uang. 2. Praktek replenish ATM atau CRM. 3. Praktek mesin sortir. 4. Praktek mesin counting. 5. Praktek mengganti kertas thermal ATM. 6. Membersihkan lab. 7. Pengenalan kelas BCA CMA ke adik kelas. 8. Zoom meeting dengan pihak BCA CMA. 9. Latihan fisik. Hasil kegiatan di sekolah: 1. Software terinstall dan berjalan dengan baik. 2. Lab komputer dapat digunakan dengan baik. 3. Ujian berjalan dengan lancar. 4. Laptop, PC, dan pen tablet dapat digunakan dengan baik. 5. Telah membuat rangkuman materi yang diajarkan dari BCA CMA. 6. Telah membuat video profil BCA CMA yang ada di SMK Negeri 2 Klaten. Oke, selanjutnya berikut ini dokumentasi kegiatan di sekolah pada waktu persiapan untuk ujian, pengecekan PC, laptop, perakitan karya inovatif. Berikut dokumentasinya. Berikut gambar waktu kita persiapan magang, yaitu mengeban uang, brut, packing, dan itu foto-foto mesin dan kami saat praktek. Berikut juga waktu pengenalan, ada waktu pengenalan ke adik kelas, dan juga waktu praktek kita Zoom meeting dengan pihak BCA CMA. Selanjutnya, kesesuaian kompetensi di industri dengan sekolah. Kesesuaian kompetensi diajarkan saat masih KBM dengan saat prakerin di sekolah. Hampir banyak yang digunakan, diantara menginstal aplikasi, pengecekan serta perawatan software dan hardware, menggunakan aplikasi editing video, menggunakan Microsoft Office saat membuat rangkuman materi tentang BCA CMA. Sedangkan kesesuaian kompetensi yang ada di sekolah dengan vokasi BCA CMA bisa dibilang sangat minim. Yang terjadi pada saat proses seleksi, kami banyak mendapatkan ilmu baru seperti cara membongkar mesin ATM, mengisi ulang uang di ATM, cara menggunakan mesin counting dan sortir, dan lain-lain. Kesimpulan, dengan adanya kegiatan praktek kerja industri atau prakerin ini, siswa dituntut untuk mempunyai sikap mandiri dan mampu berinteraksi dengan orang lain, sehingga siswa diharapkan dapat memiliki keterampilan serta wawasan yang tinggi, meningkatkan, memperluas, dan memantapkan keterampilan yang membentuk kemampuan dan wawasan kami sebagai bekal untuk lapangan kerja serta sesuai dengan program studi yang diperoleh.
Selanjutnya saran. 1. Menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten dan terutama kompetensi keahlian siswa. 2. Mempersiapkan tempat praktek kerja lapangan atau PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. 3. Sebaiknya siswa menyiapkan mental untuk menghadapi dunia industri karena pada dasarnya dunia industri jauh lebih keras dan sulit. 4. Meningkatkan rasa percaya diri, selalu aktif dan komunikatif terhadap orang lain, jadi sewaktu di dunia industri lebih mudah untuk menjalin komunikasi dan kerjasama. Oke, berikutnya ada karya inovatif Smart Stick. Latar belakang. Tunanetra merupakan istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Alat bantu untuk mobilitasnya bagi tunanetra dengan menggunakan tongkat khusus akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-inderanya yang lainnya. Tunanetra seringkali menemui kesulitan pada saat berjalan. Mereka terkadang tidak mengetahui ada benda apa di depannya hingga akhirnya tertabrak. Mereka juga tidak tahu apakah ada lubang di jalan yang mereka lalui yang dapat mengakibatkan terjatuh. Apabila pada saat berada di lokasi gelap, mereka mungkin bisa tertabrak oleh kendaraan yang melintas karena si pengendara tidak mengetahui keberadaan si tunanetra. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul antara lain. 1. Difabel tunanetra menemui kesulitan pada saat berjalan dan membutuhkan sebuah alat bantu. 2. Difabel tunanetra mendapatkan bahaya pada saat berjalan di malam hari dan berada pada posisi gelap atau kurang cahaya. 3. Difabel tunanetra menemui kendala pada saat di depan ada lubang dan ada benda yang menghalangi. Tujuan pembuatan alat. 1. Terwujudnya media atau alat bantu yang dapat memudahkan seorang difabel tunanetra dalam berjalan. 2. Terwujudnya media atau alat yang dapat membantu difabel tunanetra untuk melindungi tunanetra pada saat berjalan. 3. Terwujudnya media atau alat yang dapat membantu menginformasikan adanya lubang dan benda yang menghalangi di depannya. Berikut alat-alat dan bahan. Ada Arduino, sensor ultrasonik, buzzer, kabel jumper, modul getar, LED, tongkat, powerbank, box elektronik, sensor LDR, PCB. Berikut cara kerja. Pada tongkat Smart Stick terpasang dua sensor ultrasonik atau sensor jarak, satu LDR, cahaya, dan modul getar. Berikut contoh fisik dari tongkatnya. Sensor ultrasonik yang menghadap depan memiliki output getar yang dihasilkan dari modul getar. Bagian ini berfungsi mengidentifikasi jarak tongkat dengan objek atau benda di depannya. Jika jarak kurang dari 1 meter, maka modul akan bergetar. Sensor ultrasonik yang menghadap bawah memiliki output buzzer atau suara. Bagian ini berfungsi mengidentifikasi jarak tongkat dengan lubang yang ada di bawahnya. Jika jarak lebih dari 50 cm, maka buzzer akan berbunyi. Sensor LDR memiliki output LED. Pada saat cahaya yang di sekitar tongkat berkurang atau pada saat malam tidak ada matahari, otomatis LED akan terus menyala. Semua komponen disusun sedemikian rupa supaya memudahkan pengguna, dengan Arduino Uno sebagai otak dari alat ini dan didukung powerbank sebagai daya yang setiap saat mudah diisi ulang. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.